ఏదో పెద్ద ఆర్మీని తీసుకొస్తాం. Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Anasit Ramli. Semoga kalian tidak bosan-bosannya mendengar suaraku yang seksi dan agresif. Baik, kali ini saya akan menceritakan kisah tentang persahabatan dua insan yang sangat kuat. Mereka terpisah oleh kondisi yang menekan mereka. Namun 25 tahun kemudian, kedua sahabat itu kembali berjumpa dalam rangka melakukan misi pertempuran yang sungguh hebat. Film ini berjudul Salar. Ingin tahu kisah selengkapnya? Ayo kita nonton. Dan sebelum menonton, jangan lupa dukung channel YouTube saya Anasit Ramli, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada tahun 1985 silam, terlihat dua orang bocah bernama Deva dan Farda yang sedang mencari kakak tirinya bernama Rudra yang telah mengambil cincin hidung Farda. Cincin itu merupakan lambang kehormatan kaum bangsawan dan mereka berhasil menemukan Rudra di arena gulat. Rudra menantang mereka harus melawan dan menjatuhkan dulu pegulatnya jika ingin cincin itu kembali. Deva ini adalah anak yang sangat temperamen dan memiliki mental maniak. Dia akan melakukan apapun untuk melindungi sahabatnya. Tanpa basa-basi, Deva pun masuk ke arena dan menantang pegulat itu untuk duel. Pegulat itu mengabaikannya karena kasihan melihat dia masih bocah. Namun Deva terus memancingnya. Pegulat itu pun terpancing. Deva menggiringnya untuk mundur ke belakang. Kemudian Deva menendang tiang listrik. Tang yang disimpan dia sebelumnya terjatuh mengenai kepala pegulat itu. Saat pegulat itu memegangnya, Deva lalu memegang kabel listrik yang dia potong sebelumnya. Mereka berdua pun jatuh terpental dan pingsan. Deva berhasil memenuhi tantangan Rudra untuk menjatuhkan pegulatnya. Rudra pun menyerahkan kembali cincin hidungnya Farda. Deva pun mengancam Rudra untuk tidak mengganggu lagi sahabatnya. Farda dan Rudra ini merupakan anak dari Raja Kansar. Pada suatu malam, Deva memaku pintu rumahnya untuk melindungi ibunya. Karena sebelumnya, ayah Deva kalah dan terbunuh dalam pertempuran. Tiba-tiba, datang sekelompok orang yang ingin memperkaos dan membunuh ibunya Deva. Deva menghadang dan melawan mereka, namun karena masih bocah, dia tidak mampu untuk melawan orang-orang itu. Pada saat mereka ingin menghampiri ibunya Deva, tiba-tiba Farda muncul dan menahan mereka. Awalnya Rangga, pemimpin mereka, tidak menghiraukan ucapan Farda, karena tugas ini adalah perintah langsung dari ayahnya Farda, yang merupakan raja dari mereka semua. Karena mereka memaksa, Farda pun memberikan sebuah gelang kepada Rangga, di mana gelang tersebut adalah sebuah simbol yang melambangkan pemegang kekuasaan untuk suatu wilayah. Siapapun yang memiliki gelang tersebut, dialah penguasa wilayah itu. Rangga pun sangat senang sekali atas hal itu. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mundur pulang kembali ke markasnya. Kemudian Farda menyuruh Deva dan ibunya untuk pergi meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Lalu ibunya meminta Deva bersumpah untuk tidak kembali lagi ke tempat ini. Namun Deva mengabaikan ucapan ibunya dan menghampiri Farda dan berjanji, kapanpun Farda butuhkan, dia siap hadir kembali. Ajudan Farda Baba mengingatkan kembali cerita tentang seorang kesatria Persia yang patuh terhadap sultannya. Dia adalah Salar. 25 tahun kemudian, terlihat seorang hacker berhasil melacak keberadaan Adia, anaknya Krishnakan. Krishnakan pun tahu akan hal itu. Lalu dia menghubungi Bilal mengenai hal ini. Hacker tadi langsung melapor ke Radha Rama bahwa Adia, anaknya Krishnakan, akan mendarat di Bandara Internasional Babatpur. Radha Rama pun mengerahkan anak buahnya untuk menunggu Adia di bandara tersebut. Lalu Bilal pun menghubungi seseorang untuk memenuhi janjinya dulu agar bisa melindungi Adia dari siapapun saat dia berada di India. Di saat anak buah Radha Rama standby di bandara, Bilal memasang bom di setiap ban mobil mereka. Bilal berhasil melumpuhkan supir bis dan menyamar menjadi supir mereka. Adia pun ditangkap dan diangkut dalam bis yang dibawa si Bilal. Di tengah perjalanan, Bilal membelok untuk kabur dari rombongan. Pada saat musuh ingin mengejar mereka, Bilal memecahkan ban mobil mereka dengan bom yang dia pasang sebelumnya. Musuh pun tidak dapat mengejar mereka. Lalu Bilal mengamankan Adia di sebuah gudang.
Dia bertanya ke Bilal, apakah maksud dari semua ini? Bilal pun menjelaskan bahwa seharusnya dia tidak boleh berada dan tinggal di India karena musuh politik ayahnya sedang mengincar dia dan ayahnya saat ini. Untuk itu, dia perlu seseorang yang akan melindunginya selama di India. Dia adalah seorang guru di sekolah swasta, orang yang sangat idealis dan punya prinsip kuat. Tidak mudah untuk mendekatinya. Dia disuruh melamar menjadi guru bahasa Inggris dan dia berhasil meyakinkannya dan diberikan waktu selama 3 hari untuk bisa mendekati murid-muridnya. Jika tidak mampu, maka dia harus keluar dari sekolah itu. Dan guru ini memiliki seorang putra yang sangat keras seperti pedang, kuat seperti baja. Dia adalah Deva. Bilal sengaja membawa Adia ke rumah Deva agar Deva bisa melindungi Adia dari serangan musuh. Di lain tempat, Radha Rama terlihat sangat frustasi karena anak buahnya gagal menangkap Adia. Lalu mereka membuat siasat jahat dengan membunuh salah satu anak buahnya dan menuduh Adia lah pembunuhnya, sehingga Adia menjadi DPO dan tidak bisa keluar dengan mudah dari negara India. Semua akses CCTV di India telah mereka retas. Mereka mampu melacak siapapun yang mereka ingin cari. Dan sebenarnya yang mereka cari bukanlah Krishna Khan atau Adia, tapi orang yang mereka cari adalah orang yang melindungi Adia, yaitu Deva. Adia pun mulai mengajar murid-muridnya. Meski ia lelah menghadapi murid-murid yang nakal, dia tetap sabar menghadapi itu semua. Pada saat jam pulang sekolah, salah seorang wali murid memprotes ke Aswari untuk sikapnya yang keras dan otoriter terhadap muridnya. Dia pun menamparnya. Semua tercengang melihat hal itu. Dia lakukan ini semua demi kebaikan masa depan anak-anak. Karena sebelum kehadirannya, kehidupan daerah tambang ini cukup keras. Anak-anak tidak memiliki moral dan etika yang baik terhadap lingkungan sosial. Inilah hal yang mendasar Aswari menjadi guru yang begitu disiplin mendidik anak-anak itu. Sikap Aswari dan putranya berbanding terbalik, seperti kutub utara dan kutub selatan. Putranya sangat penyabar, meski diolok-olok sama orang, Deva tetap sabar. Deva sangat menikmati hidup bersama anak-anak di tambang itu. Suatu ketika, ibunya murka terhadap Deva karena terlambat pulang ke rumah sesuai yang dijadwalkan oleh ibunya. Ibunya begitu disiplin mendidiknya, dia tidak berani membantahnya. Dia sangat taat dan sayang terhadap ibunya. Saat hari terakhir dia mengajar, dia mengamuk dan mengomel-ngomel sama muridnya. Dia nggak tahan atas kenakalan murid-muridnya. Di saat yang sama, Aswari menghampirinya dan menyuruhnya pergi ke pasar untuk belanja keperluan dapur. Saat dia di pasar, dia diganggu preman-preman. Deva menghampiri mereka, dan beruntungnya polisi datang tepat waktu dan mereka pun kabur. Di lain tempat, anak buahnya Obulama, Hajaret, terus memantau keberadaan mereka lewat CCTV. Obulama masih kesal. Dihubungi anak buahnya Nayak terkait pesanannya telah sampai ke pelabuhan. Obulama pun menyuruhnya untuk mengantarkan pesanan tersebut ke Nepal. Lalu Nayak menyuruh seseorang untuk mengantar pesanan ini ke Nepal. Hal ini sontak membuat rekan bisnisnya kaget. Berhubung nilai paketnya ratusan juta. Lalu Nayak meyakinkannya, paket itu akan sampai tepat waktu dengan selamat. Paket-paket itu akan diberi stempel segel. Saat truk-truk itu keluar di pintu pelabuhan, tiba-tiba mobil para polisi menahan dan menghadang mereka. Pada saat polisi membuka pintu truknya, alangkah terkejutnya mereka melihat paket-paket itu telah distempel segel yang sangat mereka kenal. Sehingga hal itu membuat mereka takut gemetaran dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan truk-truk itu. Lalu ada polisi lain memprotes hal itu. Kemudian polisi itu pun menjelaskan bahwa paketan tadi itu telah distempel sebuah segel yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Siapapun yang berani menahannya, maka dia akan tewas. Oleh karena itu, si pak polisi ini memberitahukan para polisi yang lain untuk tidak menahan truk-truk yang akan lewat pada pos-pos penjagaan. Lalu saat jam keluar main tiba, Aswari menyuruh bawahannya untuk mengantar makanan untuk si Deva. Namun bawahannya itu berhalangan. Lalu Adia menawarkan diri untuk mengantar makanan tersebut. Sementara itu, di pertambangan, rekan kerja Deva sekaligus anak buahnya Hajaret mendapat kiriman foto orang yang sedang dicari Hajaret, di mana foto itu adalah foto Adia. Karena dia mengenal Adia, dia segera melapor ke Hajaret dan bahwa orang yang mereka cari selama ini ada di tempat mereka. Lalu Hajaret menyuruh anak buahnya untuk segera ke tempat itu untuk menjemput Adia.
Di saat Adia menyerahkan makanan ke Deva, tiba-tiba anak buah utusan Hajaret mengambil selfie dengan Adia dan mengirim ke Hajaret foto tersebut. Lalu mereka menyeret dan menangkap Adia untuk diserahkan ke Hajaret. Di saat yang bersamaan, datang Aswari menggerutu sambil membawa lauk yang lupa dibawa Adia tadi. Namun saat Aswari melihat Adia ingin diculik, Aswari meminta tolong kepada orang-orang yang ada di tambang itu untuk menyelamatkan Adia. Namun tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Lalu Bilal hadir dan mengatakan, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Adia dari orang itu. Dia adalah putramu, Deva. Dan ternyata selama ini Deva bersabar karena selama ini ibunya telah mengikatnya dengan sumpahnya agar tidak mengangkat tangan lagi terhadap siapapun. Saat itu pula dia mencabut sumpahnya dan membebaskan Deva dari batasan apapun. Deva pun mulai menghajar mereka satu persatu. Adia pun tercengang melihat kehebatan Deva membantai preman-preman itu. Setelah menghajar preman-preman tadi, Aswari pun berkemas untuk pindah tempat tinggal lagi karena keberadaan mereka telah diketahui oleh musuh-musuhnya. Di saat itu pula Bilal datang untuk meminta maaf atas kejadian ini karena telah menitipkan Adia kepada Deva untuk melindunginya dari musuh ayahnya. Di saat Aswari sedang memarahi Bilal, Adia datang menghampiri mereka dan menjelaskan tujuan dia datang ke India, yaitu hanya ingin bawa kembali abu ibunya. Karena ini adalah permintaan terakhir sebelum ibunya meninggal. Lalu dia menitipkan abu ibunya ke Deva untuk ditaburkan di Sungai Gangga. Aswari yang sudah terlanjur marah mengusir Adia dan Bilal dari rumahnya. Esokan paginya, Adia dan Bilal diantar Deva ke terminal. Di lain tempat, terlihat Krishna akan mendatangi Radharama untuk menyerahkan diri dan menyuruhnya untuk melepaskan anaknya. Namun Radharama tidak menghiraukannya. Di tengah perjalanan pulang, Aswari dari jauh melihat Bilal dan Adia sedang ditangkap anak buah Hajaret. Dia pun merasa iba atas hal itu. Lalu Aswari meminta ke Deva untuk menyelamatkan Adia. Deva menyerang dan menembaki truk itu dari jauh. Deva menembaki musuh-musuh itu tanpa ampun. Deva beraksi dan bertempur melawan semua musuh-musuh itu. Satu persatu musuh itu dapat ia lumpuhkan. Radharama berhasil memancing Deva untuk keluar dari tempat persembunyiannya selama ini dengan menjadikan Adia sebagai umpannya. Tidak ada satupun yang berani menghentikan perjalanan segel itu kecuali Devarata sendiri, karena dialah pencipta segel itu. Kerajaan Kansar 1000 tahun yang lalu diceritakan kalau Genghis Khan menyerang bagaikan wabah di seluruh penjuru dunia. Di hutan Kansar diceritakan ada 3 suku yang mendiami daerah itu, suku Manar, suku Ganir, dan suku Sorigan. Ketiga suku itu bersatu melawan serangan Genghis Khan di tahun 1747. Di saat itu, kerajaan Inggris menginvasi tanah Hindustan. Satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai oleh Inggris adalah Kansar. Saat India merdeka, semua orang penting di India bingung apakah mereka akan memasukkan Kansar ini ke dalam negara India atau tidak. Raja saat itu bernama Shiva Manar datang ke Delhi untuk menghapus Kansar dari peta India dan memperingatkan bahwa aturan India tidak akan pernah berlaku di Kansar. Tapi setiap aturan yang ditetapkan oleh Kansar akan diterapkan di India. Semenjak saat itu, Kansar seperti sebuah negeri dongeng. Tapi di belakang layar, mereka menguasai India dari bawah tanah. Semua pekerjaan ilegal seperti perjudian, narkotika, pencucian uang, penyelundupan, semua di bawah kendali Kansar. Bahkan politik India pun dipengaruhi kerajaan Kansar. Di saat Shiva Manar menjadi raja, Kansar dibagi menjadi 110 provinsi dan kota. Setiap tuan tanah dan gubernur mendapat gelar yang menjadi simbol kekuasaan mereka di daerah tersebut. Pada tahun 1985, Raja Shiva Manar meninggal dunia. Sesuai aturan raja selanjutnya, akan jatuh ke tangan suku Soryan yang bernama Dara. Namun Raja Manar tidak ingin kekuasaan sukunya jatuh ke suku lain.
Dia pun melakukan kudeta dan berkoalisi dengan suku Ganier untuk membunuh Dara beserta semua suku Surigan. Dan itulah kenapa si Deva hendak ingin dibunuh pada saat dia masih kecil. Setelah menghancurkan suku Surigan, Raja Manar membentuk pasukan yang lebih kuat untuk melindungi kerajaan Kansar dan juga membagi 8 dewan Kansar ke orang-orang terdekatnya, Rangga, Warden, Sikan, Guru. Mereka semua ini dari suku Ganier, sedangkan 3 orang sisanya adalah keluarga Raja Manar, Om, kakak ipar dari Raja Manar, Barfa menantu Raja Manar, dan suami dari Sirada. Rudra putra pertama Raja Manar, sedangkan Sirada adalah putri tertua Raja Manar diangkat menjadi wakil raja. 7 tahun lalu, Raja Manar ingin keluar Kansar untuk jalan-jalan cuci mata dan meminta Sirada menjadi pengganti raja sementara. Setelah Rada pergi, Barfa pun mencoba berbicara dengan raja. Dia bertanya, kenapa Farda tidak diangkat menjadi Dewan Kansar? Lalu raja bilang, itu semua kesalahannya dia sendiri. Dia pernah membuang gelang kerajaan untuk menyelamatkan temannya. Barfa berusaha meyakinkan Raja Manar. Akhirnya Raja Manar pun berniat mengembalikan status kerajaan kepada si Farda. Dia pun bertanya kepada Rangga, apakah dia akan keberatan jika posisi Dewan Kansar diberikan kepada si Farda setelah dia pulang nanti. Dengan terpaksa Rangga pun menyetujuinya. Setelah raja meninggalkan kerajaan, si Rudra dan Rangga kebakaran jenggot sendiri. Melihat 2 orang ini kebingungan, Barfa pun kembali manas-manasin Rudra dan Rangga kalau Farda bisa masuk ke Dewan Kansar, maka peluang dia menjadi raja berikutnya sangat besar. Barfa berhasil menyabotase kedua orang ini untuk membunuh Farda sebelum raja kembali. Karena kepanasan, Rudra pun memanggil Algojo terbaiknya. Rudra menyuruh Algojo beserta pasukannya untuk membuat kerusuhan di semua provinsi. Pembantaian dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Jika ada orang yang setia sama si Farda, langsung dibunuhnya. Singkat cerita, Farda pun berhasil ditangkap. Di saat Rudra ingin menarik cincin hidungnya Farda, tiba-tiba lonceng kerajaan berbunyi. Rupanya bunyi lonceng itu adalah pertanda kalau semua kerusuhan harus dihentikan atas nama konstitusi. Raga yang menjadi pengganti raja memerintahkan si Rudra dan Rangga untuk menghentikan kegilaan ini dan mengadakan gencatan senjata. Tapi si Rudra meminta hak vetonya untuk melakukan voting Dewan Kansar. Apakah tetap harus berperang atau gencatan senjata? Dari hasil musyawarah Dewan pun setuju untuk melakukan voting 9 hari lagi. Pada saat masa tenang, para gubernur menyewa tentara bayaran dari seluruh penjuru dunia. Sedangkan di markasnya Farda, anak buahnya mulai panik. Mereka ingin si Farda juga menyewa tentara bayaran seperti yang dilakukan gubernur lain. Dan saat ini Farda sudah menentukan sikap. Dia akan membawa pasukan terbaik dari semua pasukan bayaran itu. Tak berselang lama, dia pun keluar kerajaan diantar oleh Bila dan Vijay. Mereka pun sampai di suatu tempat dan berhasil menemui seorang pandai besi. Rupanya pandai besi itu adalah teman lamanya Devarata. Di saat yang sama, Aswari pun melihat pertemuan 2 sahabat yang terpisah lama itu. Farda pun mulai menceritakan apa yang sedang terjadi di Kansar saat ini, dan dia membutuhkan bantuan sahabatnya saat ini. Awalnya Aswari tak mengizinkannya, tapi dia memiliki hutang budi terhadap Farda. Alhasil Deva pun diizinkan untuk membantu si Farda. Pada saat Deva masuk pintu gerbang kerajaan, Deva pun didata namanya dan disuruh cap tangan. Di lain tempat, para petinggi kerajaan mendengar si Farda hanya membawa 1 orang prajurit saja. Pastinya semua orang meremehkan si Farda. 7 hari sebelum voting, memperlihatkan si Narang berbicara dengan si Wisnu. Narang yang sudah tua berencana menyerahkan posisinya kepada si Wisnu. Dan tangan kanannya si Rudra menyampaikan pesan tuannya kepada si Wisnu agar selalu memantau pergerakan si Farda. Dan pada saat si Farda jalan-jalan ke pasar, langsung dicegat oleh mereka dan merasa posisinya lebih tinggi. Dia mencaci dan memancing si Farda. Ternyata selama ini Wisnu dan anak buahnya selalu menghina. Mereka selalu memancing si Farda agar tersulut emosinya. Jika hal itu terjadi, maka gencatan senjata langsung batal untuknya. Keesokan harinya, si Vijay melapor bahwa si Wisnu akan datang ke wilayah mereka untuk mencari gadis perawan. Mendengar hal itu, Farda mewanti-wanti ke mereka jangan sampai hal ini diketahui oleh Deva. Si Wisnu ini memiliki kebiasaan unik setiap minggunya, yaitu dengan cara dia naikkan dulu layang-layangnya. Setelah itu, anak buahnya pada mengejar. Di rumah siapapun layangan itu jatuh,
maka di rumah itu wajib memberikan satu orang anak gadisnya untuk dicicipi si Wisnu. Naasnya, layangan itu jatuh ke rumah Surabi. Di saat yang sama, Deva malah ikutan datang ke tempat itu. Melihat si Deva, hama yang songong pun menyuruh orang untuk sedekap di depan Tuan Wisnu. Untuknya Deva ikut sedekap. Pada saat ini pula, Farda pun merasa was-was sambil melihat bayangan Deva, jangan sampai ia bergerak. Tangan Deva mulai turun melihat itu. Farda pun menutup mata dan sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa basa-basi, Deva pun langsung mengamuk layaknya Raja Setan. Dia membunuh semua anak buahnya si Wisnu satu persatu. Ketika semua anak buahnya dihabisi, sekarang giliran Wisnu akan bertemu dengan ajalnya. Deva menusuk tenggorokannya sampai tembus ke otaknya. Info tentang kematian si Wisnu pun sampai di para petinggi kerajaan. Jelas ini membuat penghuni istana gempar. Sesaat kemudian, Deva dan yang lainnya diseret menuju penjara. Peta politik Kansar pun berubah seketika dengan kondisi tersebut. Di tempat si Rudra, Rangga tidak ingin kalau Farda sampai dibunuh oleh Narang. Rangga ingin membunuh Farda dengan tangannya sendiri. Kondisi kerajaan semakin panas atas kematian si Wisnu. Sehari sebelum di voting, diadakanlah sidang darurat atas kematian si Wisnu. Di sini Narang berhak memberikan hukuman kepada orang yang telah membunuh anaknya. Banyak yang berharap kalau Narang akan membunuh si Farda. Dengan begitu, peluang Rudra untuk menjadi raja semakin besar. Karena sebelumnya, Narang sudah dihasut oleh Barva. Narang pun berniat ingin menghabisi si Farda. Namun di saat yang sama, Deva menghadangnya dan mengakui perbuatannya. Deva pun langsung mencabut pedang dan menebas tangannya si Narang. Para petinggi kerajaan pun marah dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh si Deva. Di saat yang sama pula, dengan cepat Deva pun membunuh si Narang. Hal ini membuat semua orang kaget, karena baru pertama kali ada orang yang berani menyerang anggota Dewan Kerajaan. Lalu mereka pun dibawa kembali ke dalam penjara. Deva pun minta maaf atas kekacauan yang telah dia buat saat ini kepada si Farda. Dengan terbunuhnya si Narang, maka ada satu suara yang hilang. Kalau dihitung-hitung, suara kedua kubu menjadi imbang. Dan yang akan menentukannya adalah suara Farda. Di lain tempat, diperlihatkan ternyata si Rangga selama ini telah menciptakan pasukan zombie yang akan mengamuk jika mencium bau darah. Tibalah di hari pemilihan terjadi. Semua para petinggi-petinggi kerajaan berkumpul untuk memberikan hak suara mereka masing-masing. Persaingan suara pun sangat sengit. Singkat cerita, suara kubu Rudra berhasil memimpin 48 banding 33. Masalahnya adalah raja memiliki suara 15 belum juga kunjung datang. Dan di saat waktu mulai habis, Raja Manar pun muncul menggunakan helikopternya. Alhasil, suaranya pun seimbang 48-48. Karena hasilnya seimbang, penentu suara selanjutnya adalah Farda. Dan di luar pemikiran, si Farda malah memilih kubu si Rudra yang menginginkan perang demi menentukan raja baru. Adia pun makin bingung dengan ceritanya. Deva dan Farda kembali digiring ke dalam penjara. Kemudian Deva dan anak buah si Farda akan dihukum mati. Sedangkan si Farda dilumuri darah merah. Ternyata si Rangga ini ingin lihat si Farda ini mati dibunuh oleh zombie buatannya. Di saat golok sedang diasah, Deva pun mendatangi peramal yang sedang kerja dan menyuruhnya untuk menato tangannya. Namun peramal itu menolaknya sebab sebentar lagi dia akan dieksekusi. Di saat yang sama, peramal ini melihat masa depan, kemudian dia langsung menato tangannya si Deva dengan gambar yang dia lihat dari sosok si Deva. Di lain tempat, si Farda berhasil menghabisi para zombie itu. Namun zombinya semakin banyak yang keluar. Di saat dia terdesak, dikepung malah zombinya lari ke arah yang berlawanan. Ternyata ada bau darah yang lebih menyengat yang mereka cium.
zombie itu samperin si Deva. Wow, dengan sigap para zombie itu pun dihabisi oleh si Deva dengan sangat mudah. Mereka berdua membantai semua zombie itu dengan sadis. Setelah pasukan zombinya habis, kini giliran Rangga. Di lain tempat memperlihatkan si Rudra mendatangi si Om untuk konsolidasi, dan Om pun bergabung dengan si Rudra. Tidak sampai di situ, leader yang begitu setia sama raja malah putar haluan berkoalisi dengan si Rudra. Dia mengatakan saatnya suku Ganiar merebut tahta Kansar dari suku Manar. Diperlihatkan di lain tempat, Raja Manar bercerita apa yang terjadi sekarang merupakan hal yang ditakutkan selama 25 tahun lalu. Di saat itu juga, tangan kanan si Bavara tertangkap, dan Raja menyadari situasi ini terjadi, pasti ada andil Bavara untuk mengacaukan semuanya. Di sini kita dikasih fakta baru, ternyata Bavara adalah sisa-sisa keturunan suku Sorigan yang dulu mereka bantai musnahkan. Namun pada saat proses pembantaian itu, masih ada sisa-sisa anak yang masih hidup dan selamat. Selama ini mereka menyamar di Kansar dan masuk menjadi suku lain. Selama itu juga mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang balik si Manar. Di luar kerajaan, terlihat Barafa bersama pasukan suku Sorigannya ingin menyerang kerajaan Kansar. Fakta lain yang mengejutkan adalah sebenarnya pengganti Raja Siva Manar adalah Sidara. Dan Sidara ini ternyata adalah bapaknya Devarata. Dan ini mungkin sudah menjadi kehendak. Di saat si Deva ingin dibunuh, malah diselamatkan oleh si Farda. Dan saat Deva kembali ke Kansar, suku Sorigan semakin bersemangat karena pemimpin mereka yang sesungguhnya akan hadir untuk merebut kembali tahta yang pernah dirampas oleh Raja Manar. Jadi ceritanya, Deva ini hadir kembali ke Kansar adalah untuk membantu Farda. Tapi fakta yang sebenarnya adalah seharusnya dialah yang menjadi Raja Kansar. Apakah dia sudah tahu fakta yang sebenarnya? Semua pasukan pada siap-siap untuk saling serang satu sama lain. Terlihat Deva berdiri menghadapi sendiri pasukan-pasukan Baren itu, dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya. Nantikan part 2-nya, dan jangan lupa dukung channel Anasid Ramli dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye.